Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa ya hujan itu macam-macam? Kadang turunnya cuma gerimis manja yang bikin suasana jadi romantis. Besoknya bisa turun hujan deras banget sampai bikin banjir. Belum lagi kalau hujannya datang bareng angin kencang atau petir yang main nambar-niambar, bikin kaget kan? Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas rahasia di balik berbagai jenis hujan ini. Kenapa sih hujan bisa beda-beda? Yuk, kita cari tahu bareng di Cakar TV. Pertama-tama, kita harus paham dulu nih, gimana sih proses terbentuknya hujan? Semua berawal dari matahari. Panas matahari membuat air di permukaan bumi, seperti di laut, danau, dan sungai, menguap menjadi uap air. Uap air ini ringan, jadi dia akan naik ke atas atmosfer. Semakin tinggi, udara semakin dingin. Nah, di tempat yang dingin ini, uap air akan berubah kembali menjadi titik-titik air super kecil. Proses ini namanya kondensasi. Titik-titik air ini kemudian berkumpul membentuk awan. Awalnya, titik-titik air ini kecil dan ringan banget, jadi mereka tetap melayang di angkasa. Tapi, lama-kelamaan mereka saling bertabrakan dan bergabung jadi satu, ukurannya pun jadi semakin besar dan berat. Sampai akhirnya, saking beratnya, mereka nggak kuat lagi melayang dan jatuh deh ke bumi sebagai hujan. Proses sederhana ini adalah dasar dari semua jenis hujan yang kita kenal. Sekarang, mari kita mulai dari yang paling lembut, hujan ringan atau gerimis. Kalian pasti suka kan suasana gerimis? Adem, tenang, bikin mager. Gerimis terjadi ketika tetesan air yang jatuh dari awan itu ukurannya sangat kecil. Biasanya diameternya kurang dari 0,5 milimeter. Kenapa bisa kecil? Ini karena proses penggabungan di dalam awan tidak terlalu intens. Mungkin karena awannya tipis atau kandungan uap airnya nggak terlalu banyak. Awan yang biasanya menghasilkan gerimis adalah awan stratus. Awan ini bentuknya seperti lapisan tipis yang menyebar luas di langit, warnanya keabu-abuan. Karena tetesan airnya kecil dan ringan, jatuhnya pun pelan-pelan. Makanya, kalau gerimis, kita nggak langsung basah kuyup. Gerimis ini seringkali berlangsung lama. Bisa berjam-jam, tapi intensitasnya rendah. Jadi, walaupun lama, jumlah air yang turun ke tanah nggak sebanyak hujan lebat. Nah, sekarang kebalikannya. Hujan deras atau hujan lebat. Ini nih yang sering bikin kita panik cari tempat berteduh. Hujan deras terjadi ketika tetesan air yang jatuh ukurannya jauh lebih besar dan jumlahnya sangat banyak. Ukuran tetesannya bisa lebih dari 2 mm, bahkan sampai 5 mm. Proses di dalam awannya sangat dahsyat. Ini biasanya terjadi di dalam awan cumulonimbus. Ingat nama ini ya, karena awan ini adalah biang kerok dari cuaca ekstrem. Awan cumulonimbus itu bentuknya tinggi menjulang seperti gunung atau menara raksasa. Bagian atasnya bisa melebar seperti jamur. Di dalam awan ini, terjadi pergerakan udara naik dan turun yang sangat kuat. Udara yang naik membawa banyak sekali uap air ke ketinggian. Proses kondensasi dan penggabungan tetesan air terjadi sangat cepat dan efisien. Tetesan air jadi cepat besar dan berat, lalu jatuh dengan kecepatan tinggi. Makanya, hujan deras itu rasanya seperti diguyur air seember dari langit. Hujan deras biasanya nggak berlangsung lama seperti gerimis, tapi dalam waktu singkat bisa menurunkan air dalam volume yang sangat besar, yang seringkali menyebabkan banjir bandang. Selanjutnya, gimana kalau hujan turun bareng angin kencang? Ini yang kita sebut hujan angin atau badai. Sebenarnya, hujan angin bukanlah jenis hujan yang terpisah, melainkan kombinasi antara hujan, bisa gerimis atau deras, dengan angin yang bertiup kencang. Angin kencang ini muncul karena adanya perbedaan tekanan udara yang signifikan di atmosfer. Udara selalu bergerak dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Dan pergerakan inilah yang kita rasakan sebagai angin. Ketika sistem cuaca yang membawa hujan ini sangat kuat, perbedaan tekanannya juga besar, sehingga menghasilkan angin yang kencang. Hujan yang turun jadi nggak lurus ke bawah, tapi miring, bahkan kadang horizontal. Ini yang bikin payung jadi nggak berguna, malah bisa rusak. Hujan angin seringkali dikaitkan dengan badai tropis atau siklon. Di dalam sistem badai ini, angin berputar dengan kecepatan sangat tinggi di sekitar pusat tekanan rendah, sambil membawa awan-awan hujan yang tebal. Jadi, jangan heran kalau hujan angin bisa merusak atap rumah atau menumbangkan pohon. Terakhir, yang paling dramatis dan bikin merinding, hujan petir atau badai petir sama seperti hujan angin. Ini adalah fenomena gabungan. Hujan petir adalah hujan, biasanya hujan deras, yang disertai dengan kilat dan guntur. Biang keladinya lagi-lagi adalah awan cumulonimbus yang megah itu. Di dalam awan raksasa ini, partikel-partikel es dan tetesan air saling bergesekan karena pergerakan udara yang sangat kuat. Gesekan ini menciptakan muatan listrik statis,
Mirip seperti kalau kita menggosok penggaris plastik ke rambut, bagian atas awan biasanya menjadi bermuatan positif, sementara bagian bawahnya bermuatan negatif. Nah, alam ini suka keseimbangan. Ketika perbedaan muatan antara awan dan tanah, atau antara satu awan dengan awan lainnya sudah terlalu besar, alam akan mencari cara untuk menyeimbangkannya. Terjadilah pelepasan muatan listrik raksasa yang kita lihat sebagai kilat. Kilat ini sangat panas, bisa mencapai 30.000 derajat Celcius, 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Panas yang luar biasa ini memanaskan udara di sekitarnya secara mendadak, membuat udara memuai dengan sangat cepat. Ledakan udara inilah yang menghasilkan gelombang suara dahsyat yang kita dengar sebagai guntur atau petir. Karena cahaya lebih cepat dari suara, kita akan melihat kilat terlebih dahulu, baru kemudian mendengar suara gunturnya. Jarak antara kilat dan guntur bisa memberitahu kita seberapa jauh badai petir itu dari kita. Jadi, sekarang kita tahu kan, kenapa hujan bisa berbeda-beda? Semua tergantung pada kondisi di dalam awan dan atmosfer saat itu. Jenis awan, jumlah uap air, suhu udara, dan pergerakan udara semuanya memainkan peran penting. Hujan ringan datang dari awan stratus yang tenang. Hujan deras, angin kencang, dan petir. Semuanya seringkali berasal dari satu jenis awan super, yaitu cumulonimbus. Setiap jenis hujan punya karakteristiknya sendiri dan menceritakan kisah yang berbeda tentang apa yang sedang terjadi di langit di atas kita. Dari gerimis yang syahdu hingga badai petir yang menggelegar, semuanya adalah bagian dari siklus air yang menakjubkan dan sangat penting bagi kehidupan di planet kita. Tanpa hujan, tidak akan ada air bersih, tidak ada tanaman yang tumbuh, dan kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan ada. Jadi, lain kali saat hujan turun, coba deh perhatikan. Ini hujan jenis apa ya? Dan ingatlah proses luar biasa yang terjadi di balik setiap tetes airnya. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kalian tentang cuaca di sekitar kita. Jangan lupa untuk selalu waspada, terutama saat hujan deras disertai angin kencang dan petir. Selalu cari tempat berlindung yang aman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Cakar TV agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.